Pentingnya kebersihan bagi orang yang beriman. Orang akan disebut beriman kalau ia peduli dengan kebersihan. Kebersihan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Tidak akan terwujud kenyamanan tanpa adanya kebersihan. Diri sendiri, pakaian, lingkungan, dan yang lainnya. Islam menaruh perhatian sangat tinggi pada masalah kebersihan atau kesucian, baik kebersihan dari najis maupun dari hadas. Ada ketentuan-ketentuan dari kebersihan itu, salah satunya toharoh. Tahukah kalian apa itu toharoh? Apakah kalian sudah terbiasa melakukan toharoh? Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Di benak kita pasti ada pertanyaan, apa saja yang harus dibersihkan? Sahabat renungan kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua harus dibersihkan, termasuk badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita, lebih-lebih tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Lokasi ibadah ini harus suci dari najis dan bersih dari segala kotoran, pasti akan menjadi lebih sempurna dan bermakna. Sahabat RQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, toharoh meliputi dua hal, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Ada 3 macam najis. Pertama, najis mukhafafah, dan yang kedua, najis mutawasito. Yang ketiga adalah najis mughladah. Pertama, najis mukhafafah, najis yang ringan seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Cara mensucikannya sangat mudah. Cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Kedua, najis mutawasitoh, najis pertengahan. Contoh najis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang kecuali ikan, dan sebagainya. Najis jenis ini pun ada macamnya, yakni 2 macam. Pertama, najis hukmiyah, diyakini adanya tetapi tidak nyata wujud atau zatnya, bau dan rasanya. Cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Kedua, najis ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang tampak wujud zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Ketiga, najis mughladah. Najis mughladah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Sahabat RQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Itulah cara bersuci dari najis. Selanjutnya kita akan bahas cara bersuci dari hadas. Hadas ada dua macam, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Ada 4 hal yang termasuk dalam kategori hadas kecil, yaitu pertama, keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Kedua, hilang akal atau contoh tidur. Ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Keempat, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Cara mensucikan hadas kecil dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Bagaimana dengan hadas besar? Kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara, yaitu pertama, berhubungan suami istri atau bersetubuh. Kedua, keluar mani. Ketiga, haid atau menstruasi. Keempat, melahirkan. Kelima, nifas. Keenam, meninggal dunia. Cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Masalah hadas besar bagi perempuan menjadi sangat penting dan menarik untuk dipelajari. Perempuan mengalami peristiwa khusus yang tidak dialami oleh seorang laki-laki. Seseorang perempuan mengalami peristiwa haid, nifas, dan terkadang istihadah. Darah yang keluar dari rahim perempuan ada beberapa macam. Ada yang dinamakan haid, nifas, dan istihadah. Pertama, darah haid, yaitu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Adapun ciri-ciri secara umum adalah kental, hangat, baunya kurang sedap, hitam, merah tua, kemudian berangsur-angsur menjadi semakin bening. Kalau kamu sudah mengalami haid, maka bersyukurlah itu. Artinya organ-organ kewanitaanmu sudah berfungsi secara normal. Masa haid minimal adalah sehari semalam, biasanya 6 atau 7 hari, dan paling lama adalah 15 hari. Kalau setelah 15 hari darah masih terus keluar, maka darah itu merupakan darah istihadah atau penyakit. Apabila kalian ada yang mengalami kondisi ini, segeralah berkonsultasi dengan dokter. Perlu diingat bahwa perempuan yang sedang haid tidak boleh melaksanakan sholat, puasa, membaca, dan menyentuh atau memegang Al-Quran, tawaf, berdiam diri di masjid, berhubungan suami istri, dan cerai dari suami. Kedua, darah nifas, yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan, setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Meskipun hanya segumpal darah, sedikit atau banyaknya darah nifas juga bervariasi. Ada yang hanya 1 tetes keluar sehari atau 2 hari. Rata-rata perempuan mengeluarkan darah nifas selama 40-an hari dan paling lama 60 hari. Adapun cara mandi wajib untuk perempuan yang nifas sama sebagaimana mandinya haid. Ketiga, darah istihadah, yaitu darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena suatu penyakit. Darah istihadah ada 4 macam, yaitu pertama, keluar kurang dari masa haid. Kedua, keluar lebih dari masa haid. Ketiga, keluar sebelum usai haid atau setelah masa menopause.
Dan yang keempat, keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Seseorang perempuan yang mengeluarkan darah istihadah tetap harus melaksanakan kewajiban sholat dan puasa. Apabila hendak sholat, maka bersihkan darah itu, pakailah pembalut, kemudian ambillah air wudhu. Wallahu alam bissawab.